Setelah ditunggu ratusan juru warta di kantor Mabes Polri Jakarta, artis Wulan Guritno akhirnya datang ditemani kuasa hukumnya. Suasana riuh berburu gambar pun sempat mewarnai kehadiran aktris blasteran Britania London Indonesia ini. Saat memasuki ruangan Bareskrim Mabes Polri, sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, Wulan tak sepatah kata pun menanggapi pertanyaan juru warta. Mengenakan baju hitam dan celana putih, raut wajah Wulan datar. Terduga pelaku promosi judi online ini langsung bergegas masuk ke ruangan guna menjalani pemeriksaan. Rapi-rapi mas. Mas, kasih jalan mas. Kasih jalan dulu mas. Tolong kasih jalan mas. Mas, Kasih jalan mas. Isi. Sebelumnya, Wulan memang sempat dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan pada Rabu lalu. Tapi kuasa hukum Wulan kabarnya meminta dijadwal ulang karena Wulan masih dalam kondisi pemulihan akibat sakit. Jauh sebelum itu, sejak 7 September 2023 lalu, Wulan sudah diundang untuk dimintai klarifikasi ihwal dugaan keterlibatannya dalam promosi judi online. Tapi sejak surat itu sampai ke tangan Wulan, ia dikabarkan drop setelah menjalani syuting. Lantas bagaimana hasil pemeriksaan pihak kepolisian? Apa kata kubu Wulan pasca menjalani pemeriksaan intensif? Benarkah Wulan langsung ditahan atau hanya sebatas dimintai keterangan awal? Apa penjelasan kubu Wulan? Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim Cyber, sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Ya itu belum tentu harus kooperatif ya. Kalau tidak ya belum tentu penyidik akan melakukan hak subjektif dia untuk melakukan pemanggilan paksa ya. Maka kami siap untuk mendukung itu. Maka dari itu kita hadir ke sini ya bentuk dari komitmen kami untuk mengawal perkara ini, kasus ini hingga tuntas. Ya, dugaan jika akan ada alibi tidak tahu jika endorse yang diberikan pada Wulan merupakan bagian dari promosi judi online memang sudah diprediksi banyak pihak. Sama seperti Dinar Kendi yang mengaku tidak tahu jika apa yang dipromosikannya merupakan bagian dari modus promosi judi online. Tapi, apakah dalih itu bisa diterima polisi? Entahlah. Yang jelas dari tampilan video yang beredar, rasanya apakah mungkin Wulan dan banyak artis terduga promosi judi online lainnya tidak tahu atau berlagak tidak tahu? Apalagi jelas-jelas video lama yang dibuat sekitar tahun 2020 lalu tersebut terlanjur viral di tengah masyarakat. Nah, nggak tahu sih itu no comment ya, karena kan ada video yang ngomong juga kayak download ya ini slot, kan kalau slot tuh udah pasti kesana ya kan, ada artis yang namanya besar yang ngomong kan kayak ngomong mempromosikan sama narok video yang dikirim sama situsnya itu berbeda kasusnya. Kabar hebohnya Wulan terlibat promosi judi online juga ditengarai membuat Wulan stres hingga ia jatuh sakit. Apalagi tak main-main, pihak yang menangani siapa saja yang terlibat dalam sengkarut promosi judi online yang melibatkan banyak pesohor ini langsung ditangani satuan atau divisi di bawah Bareskrim Mabes Polri, terutama tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri.
Tim yang tentu saja bukan ecek-ecek alias langsung ditangani pusat. Dugaan jika Wulan ketar-ketir juga ditengarai lantaran sudah puluhan YouTuber lokal diciduk hingga ditahan pihak kepolisian lantaran diduga terlibat promosi judi online. Bisa jadi, Wulan bersama puluhan artis lainnya yang sudah masuk radar kepolisian mulai was-was. Apalagi masyarakat dan warganet tengah menyoroti kasus judi online yang kian memprihatinkan di tengah masyarakat ini. Bahkan, publik tak menyangka jika ada rumor atau dugaan artis sekelas Denny Cagur pun ikut masuk dalam daftar terduga pelaku promosi judi online. Meski Denny ogah menanggapi, tapi sang istri Shanti buru-buru mengklarifikasi dugaan keterlibatan sang suami. Mungkin bisa dikonfirmasi soal nama Bang Denny yang ikut masuk dalam 26 public figure yang terkait judi online, Bang? Aku nggak pernah lihat dia promosiin judi online, nggak pernah juga ngelihat dia. Ini kayaknya nggak ada, salah kayaknya. Bukan kamu. Yang jelas yang viral-viral itu kemarin itu sudah masuk dalam pantauan kita. Makanya kita himbau jangan sampai ada lagi. Cukup saja yang kemarin, ya yang kemarin pun akan kita lakukan pemeriksaan. Sejatinya, selebriti tak begitu saja mudah menerima pekerjaan endorse hanya karena tergiur cuan menggiurkan. Mereka seharusnya bisa menyelidiki apakah ajakan kerjasama endorsement itu bagian dari judi online atau bukan. Bukankah lebih baik mengail cuan sedikit tapi dari jalan yang halal ketimbang yang berlimpah tapi tidak berkah? Mereka itu yang aku lihat kasus-kasusnya tuh mereka itu ada mempromosikan sampai 6 situs dan sampai mendapatkan pundi-pundi yang sampai motor mewah, rumah. Yang baru kita sampaikan video kemarin kan ada 26 orang. Ada artis dangdut, pop dan segala macam. Nah, memang ada beberapa selebgram yang sudah kita sampaikan. Artinya selebgram yang followersnya 1 juta ke atas ya. Sudah kita sampaikan itu sebagai tambahan alat bukti. Selebriti boleh mengaku tak tahu menau jika tawaran pekerjaan dengan cuan menggiurkan itu rupanya bagian dari promosi judi online. Tapi mestinya mereka berpikir ulang, sebab dengan cara endorse mereka pula, iklan ajakan judi online itu mudah menyebar. Apalagi artis dan selebgram cukup punya banyak pengikut, hingga mudah menjalar nyaris ke seluruh lapisan masyarakat. Diam-diam mereka telah menciptakan benih penyakit sosial berupa kecanduan masyarakat pada judi slot. Contoh kasusnya jelas banyak. Teranyar warga sekitar Kabupaten Pangandaran geger dengan kabar tertangkapnya seorang guru PNS inisial AR. AR ditangkap pihak kepolisian Pangandaran karena diduga telah menjual aset sekolah di tempatnya mengajar. Usut punya usut rupanya aset tersebut dijual untuk keperluan memenuhi hasrat dan kecanduannya main judi slot. Masyarakat yang melakukan sebagai pemasang perjudian ini bisa menjadi kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan tentunya ini juga akan berdampak kepada stres ketika keuangannya sudah tidak ada. Penyakit sosial yang diakibatkan praktek judi slot alias judi online ini memang kian memprihatinkan. Bahkan, sejumlah nama seperti selebgram Hana Hanifah pun sudah dilaporkan jauh-jauh hari oleh elemen masyarakat karena diduga terlibat dalam promosi judi online. Tapi apakah pihak polisi akan tegas melanjutkan tindakan hukumnya ke arah pidana atau sebatas memberi peringatan pada artis? Bukankah sejumlah selebgram lokal sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka? Lantas mengapa untuk kasus promosi yang melibatkan artis penanganannya berbeda? Bahkan Wulan sempat disebut-sebut akan didapuk sebagai Duta Anti Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ramai-ramai ditolak warganet dan sejumlah pelapor. Benarkah Kominfo juga tengah gencar memberantas situs judi online? Lalu mengapa harus bermitra dengan figur yang justru diduga terlibat promosi judi online? Sebenarnya aku tuh kalau masalah jadi duta judi online atau apa ya itu terserah, kalau memang bisa jadi positif ke depannya kayak gitu. Cuman gak ikut-ikutan, males lah ikut-ikutan judi online lagi, kapok aku. Karena banyak pendapat dari kawan-kawan netizen mengatakan
kenapa selebgram biasa itu diproses, kenapa yang artis besar tidak diproses. Maka kami memiliki rasa tanggung jawab moral untuk mengupdate itu. Nah lagi-lagi ya tergantung kawan-kawan penyidik, sekarang bola panasnya ada di kawan-kawan penyidik. Jadi kalau bola panasnya mereka nggak tanggapi, maka saya rasa fair ya kalau masyarakat pesimis dengan penegakan hukum. Maka dari itu ya mereka harus adil untuk melakukan penegakan hukum pada siapapun gitu. Saat judi online banyak menyisakan masalah, sementara beberapa pesohor diduga foya-foya menikmati cuan dari honor promosi judi online. Di Jakarta Selatan heboh sebuah penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap pelaku pemeran video asusila dan pemilik rumah produksi. Dan seperti inilah detik-detik penangkapan terhadap terduga pelaku pembuatan video asusila yang diduga melibatkan para artis Rabu lalu. Ya, ini Pak RT ya. Silakan Pak RT. Ya, sini Pak RT, duduk Pak RT. Lagi ya. Bro. Ya, awal mulanya kita mengamankan saudara I dan saudara JAS, yang mana saudara I merupakan sutradara dan juga pemilik dari rumah produksi tersebut, dan saudara JAS selaku kameramen. Saya juga kaget juga ya Bapak. Baru tahu gitu dari TV juga. Tahu saya di situ sering sinetron apa yang dipakai shooting gitu. Film-film YouTube gitu, tahu saya sih. Dari keterangan Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, mereka berhasil melakukan penangkapan sedikitnya 5 orang tersangka di 2 lokasi berbeda. Berikut sejumlah barang bukti diamankan petugas. Tersangka berinisial I dan JAAS yang berada di rumah studio di Jalan Jati Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan tak berkutik saat didatangi penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Terduga talent-talent akan kita panggil, rencana dalam minggu ini akan kita lakukan pemanggilan. Ya, mulai hari ini kita sudah melakukan pemanggilan dan kita jadwalkan untuk pemanggilan tersebut hadir hari Jumat besok. Rencana hari Jumat besok akan kita lakukan pemeriksaan. Saat ini telah dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.